memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman di Kepolisian Polres Sukabumi masih mendalami kasus meninggalnya N, bocah 13 tahun asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi yang diduga menjadi korban kekerasan. Sementara sebelumnya ayah korban bernama Anwar mengungkap adanya perlakuan pilih kasih setiap kali korban cekcok dengan anak angkat istrinya. NS selalu menjadi pihak yang disiksa atau dihantam oleh ibu tiri. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar rekan Rizal Jalaluddin yang akan melaporkan terkait update penyidikan yang dilakukan pihak polisi terkait kasus ini. Silakan dengan laporan Anda, Rizal. Baik, Rima dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa memang hari ini dari pihak kepolisian sendiri, dari Satreskrim Polres Sukabumi, masih terus melakukan penyidikan setelah sebelumnya kasus dugaan penyiksaan terhadap NS, bocah 13 tahun asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini mencuat dari pihak kepolisian telah menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tadi malam kami mendapatkan keterangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, bahwa memang saat ini proses masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan untuk TR sendiri yang merupakan ibu tiri dari bocah berinisial NS ini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan untuk update-nya sendiri saat ini dari pihak kepolisian masih terus memperdalam kasus tersebut. Dan saat ini kita juga masih menunggu apakah terkait update penanganan dari kasus dugaan kekerasan yang dialami oleh korban NS ini, Rima. Ya, Rizal, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa terkait kasus kekerasan anak di Sukabumi ini? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak kepolisian sendiri, dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, itu telah melakukan pemeriksaan terhadap belasan orang saksi, sedikitnya sekitar 16 orang saksi, informasi yang kami terima, yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, termasuk ibu tiri dari korban NS ini, di mana juga telah dilakukan pemeriksaan ataupun BAP oleh pihak kepolisian di unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Rima. Ya, Rizal, adakah informasi terkait dugaan pemicu ibu tiri yang menyiksa anak di Sukabumi? Ya, sementara berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa dugaan kekerasan ini diduga memang dialami oleh korban NS ini berdasarkan hasil visum luar, di mana terdapat luka di badan korban ataupun luka benda tumpul yang dialami oleh korban berinisial NS ini. Dan bukti itu juga masih terus diperdalam oleh pihak kepolisian, dan sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah akan ada tersangka dari kasus kematian bocah berinisial NS ini yang viral dan menjadi pembahasan nasional ini, Rima. Sementara dari ibu tiri yang diduga menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya ini, apakah sudah memberikan keterangan kepada awak media, Rizal? Ya, tadi kami mendapatkan keterangan dari pihak pengacara TR sendiri ataupun dari pihak pengacara ibu tiri dari pada NS ini, Pak Muhammad Buhori, tadi memberikan keterangan kepada awak media bahwa memang menurutnya dan berdasarkan pengakuan dari TR sendiri terhadap kuasa hukumnya ini dijelaskan bahwa kecil kemungkinan mereka mengaku terjadinya kekerasan terhadap NS yang dilakukan oleh TR ini. Karena memang NS sendiri tinggal bersama ayah kandungnya itu di rumah TR, dan juga di mana di rumah TR itu ada orang tua dari TR sendiri. Dan dari pihak kuasa hukumnya sendiri tadi memang menanyakan bagaimana pemeriksaan saksi ini dilakukan, karena mereka mengaku bahwa dari pihak keluarga TR sendiri, terutama ayah dari TR sendiri yang tinggal bersama TR dan juga NS ini tidak diperiksa, informasi yang kami dapat, dan itu berdasarkan pengakuan dari pihak kuasa hukum TR. Mereka berkira bahwa kecil kemungkinan TR ini melakukan kekerasan terhadap NS. Rima. Sementara itu terkait keterangan dari keluarga korban yakni pihak ayah, apakah
juga sudah memberi terkait penyebab atau pemicu Ibu Tiri yang menyiksa anaknya. Ya, memang secara langsung kami kemarin juga awak media mendapat keterangan dari pihak ayah korban ini waktu dilakukan otopsi di Rumah Sakit Supa di Sukabumi, bahwa memang mereka melaporkan terduga pelaku ini, di mana terlapor ini merupakan TR, ibu tiri dari NS, dan berdasarkan keterangannya memang itu dituduhkan sendiri bahwa diduga NS ini meninggal dunia akibat kekerasan yang diduga dilakukan oleh TR yang merupakan ibu tiri dari NS. Dan informasi yang kami terima juga bahwa mereka melaporkan, ataupun ayah dari korban ini melaporkan TR ke kepolisian atas dugaan kekerasan yang dialami oleh NS itu sendiri. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Sejauh ini hasil penyelidikan kepolisian paling terbaru seperti apa? Seperti yang scientific crime investigation-nya seperti apa? Ya, terkait dengan perkara kematian daripada anak NS, kita maraton selama 24 jam melakukan penyelidikan, dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Baik. Scientific crime investigation-nya seperti apa? Tentunya dinamika media sosial juga kita monitor, namun kita tidak under pressing. Ya, kita fokus dan kita profesional. Dalam penanganan perkara, kita lakukan secara scientific crime investigation, dan kita melakukan kolaborasi dengan dinas terkait, ya, untuk kita gali mengenai psikologi forensiknya juga. Kita libatkan Mabes Polri untuk kita lakukan toksin forensik, kemudian juga kita melakukan tindakan-tindakan lain bagaimana kita melakukan penyidikan secara scientific crime investigation. Kalau untuk Ibu Tiri yang ramai di media sosial, apakah sudah menjalani pemeriksaan dan statusnya seperti apa? Untuk saudari TR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik, dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Ya, kita akan cek semua alibi, dan tentunya kita mohon dukungan, ya, bagaimana kita bisa melaksanakan proses penegakan hukum ini dengan independen, profesional, dan betul-betul mengedepankan scientific crime investigation. Kalau untuk ini sendiri, hasil otopsi sejauh mana, Bang? Untuk visum luar sudah kita dapatkan, bagaimana korban mengalami luka, ya, luka pada badan, kemudian ada area muka yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Oke. Terakhir tadi kan sudah disebut sudah naik penyidikan. Nah, untuk tersangkanya sendiri apakah memang sudah ada yang dibidik? Kita sudah memeriksa 16 saksi, kemudian kita dalamin betul-betul dan segera akan merujuk menunggu alat bukti tambahan berikutnya. Terima kasih. Almarhum sempat curhatnya Pak tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat, ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA, ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Ise. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah, gitu. Akhirnya terjadi perdamaian,
Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar Ya, masuk di itu kesalahan sama saya. saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin, itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan yang iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Ise. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah, gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang Tragedi kematian NS dengan kondisi tubuh penuh luka bakar di Jampang Kulon, Sukabumi ternyata merupakan puncak gunung es. Sang ayah Anwar mengungkap bahwa setahun yang lalu sang istri nyaris mendekam di penjara akibat menyiksa NS, namun selamat berkat aksi bersimpuh memohon ampun. Di instalasi gawat darurat, menurut Anwar, anaknya sempat memberikan keterangan saat ditanya mengenai penyebab luka yang dialaminya. Korban mengaku disuruh ibu tirinya minum air panas. NS kemudian menjalani perawatan intensif dan pindahkan ke ruang ICU, namun tak lama setelah itu nyawanya tidak tertolong. Sekitar 1 tahun yang lalu, Anwar sempat melaporkan istrinya ke Polres Sukabumi. Saat itu ia sudah tidak tahan melihat penderitaan NS yang badannya penuh luka lebam akibat dipukul benda tumpul oleh sang ibu tiri. Laporan polisi tersebut nyaris membuat sang ibu tiri masuk penjara, namun perkara terhenti setelah muncul mediasi yang difasilitasi tokoh masyarakat. Saat itulah sang istri mengeluarkan jurus sandiwara untuk meluluhkan hati Anwar. Istrinya saat itu bahkan sampai sujud memohon agar tidak melaporkan dan berjanji hendak bertobat dan berperilaku baik. Hingga akhirnya terjadi perdamaian. Kesepakatan damai itu kini disesali oleh Anwar karena ternyata sang istri hanya melakukan tobat sambal. Anwar menyebut kekerasan setahun yang lalu dipicu oleh perselisihan antara NS dan anak angkat sang istri. Setiap kali ada konflik antara saudara, sang ibu tiri selalu memposisikan NS sebagai sasaran amuk demi membela anak angkatnya. Saat ini setelah NS meninggal dunia dengan kondisi melepuh yang mengerikan, Anwar tidak ingin lagi tertipu oleh air mata sang istri. Ia pun meminta polisi menggunakan laporan lama yang belum dicabut sebagai dasar untuk memperberat hukuman pelaku. Almarhum sempat curhatnya Pak, tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat. Punya anak angkat 2 ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya. Waktu itu, sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Ise. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah, gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar Ya, masuk di itu kesalahan sama saya. saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin, itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan yang iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Kan harusnya begitu, bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak.
ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Ya. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya, dan ini PR Ibu Tiri dari NS buka suara terkait kasus kematian sang anak yang diduga tidak wajar. Dengan nada bicara yang pasrah namun tegas, TR membantah tudingan penganiayaan dan mengkritik keras respon publik di media sosial. TR mengaku telah merawat korban sejak kelas 3 SD dan merasa sangat terpukul dengan kematian anaknya. Namun ia menyayangkan tindakan netizen yang dianggapnya hanya sekedar menggoreng berita tanpa memberikan bantuan nyata. Dalam klarifikasinya, TR merasa diperlakukan tidak adil oleh opini publik yang menyudutkannya sebagai pelaku kekerasan. Ia bahkan melabeli pihak-pihak yang merasa iba di media sosial sebagai pahlawan kesiangan. Menanggapi proses hukum yang kini mengarah padanya, TR mengaku hanya bisa berserah diri. TR secara terang-terangan meminta agar kasus ini tidak diperpanjang atau diproses lebih lanjut sebagai tindak pidana. Menurutnya, kematian NS adalah murni takdir yang tidak perlu dicari-cari kesalahannya hingga memakan korban baru melalui proses pidana. apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya, kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang nyali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya, dan ini karena Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.